Kekasih Tuhan, Shalom. Bapak Mama, Bapak Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini di Minggu 23 kita memasuki Minggu Epifani yang ke-7 dan juga sekaligus Minggu Epifani yang terakhir. Dan kita akan segera memasuki minggu-minggu sengsara Tuhan Yesus. 7 minggu kita akan sama-sama memperingati minggu-minggu sengsara Tuhan Yesus, sehingga minggu depan itu kita sudah ada dalam minggu sengsara yang pertama. Saudara yang terkasih, dalam minggu Epifani yang terakhir ini, di bawah tema kita diutus Kristus untuk memberitakan kerajaan sorga. Bapak Mama, Bapak Saudara yang terkasih, percayakah Bapak Mama bahwa Bapak Mama selamat? Percaya kok? Percaya? Selamat dari apa? Selamat dari apa? Dari dosa. Selamat dari dosa karena selamat dari dosa karena saudara dan saya telah ditebus. Kita yakini itu. Kita beriman bahwa kita yang percaya kepada Kristus sudah ditebus oleh karena kasih karunia Tuhan. Kita ditebus oleh Yesus Kristus. Orang Kristen sudah dan telah menikmati berkat dan keselamatan yang diterima secara pribadi. Semua mengaminkan itu. Kita sudah menerima keselamatan secara pribadi. Tetapi saudara yang terkasih, oleh karena karunia ini, maka orang Kristen cenderung terlena. Banyak orang Kristen yang jadinya terlena dengan kenyamanan rohani, terlena dengan identitas yang sudah dimiliki sebagai milik Kristus. Banyak orang Kristen yang terlena oleh karena mau kemana pun juga kotornya ahli waris kerajaan Allah. Pada akhirnya karena terlenanya, maka kau menganggap bahwa anugerah itu sebagai kepemilikan pribadi. Kita menjadi lupa bahwa anugerah ini pun juga harus dimiliki oleh orang lain. Pada akhirnya banyak orang Kristen yang kurang peka, banyak orang Kristen yang kurang peduli untuk menjangkau mereka yang belum mengenal kasih Kristus. Padahal Tuhan Yesus tidak hanya memanggil kita untuk menerima anugerah keselamatannya, tetapi juga Tuhan Yesus memanggil kita untuk menjadi saksi-saksinya di tengah-tengah dunia yang membutuhkan terang Injil. Saudara yang terkasih, ingat bahwa sekalipun tadi Kotong sudah memberikan suatu pernyataan iman bahwa saudara dan saya selamat, tetapi bukan berarti bahwa itu menjadi kepemilikan pribadi yang kemudian kita diam-diam saja. Tetapi Tuhan Yesus juga panggil saudara dan saya untuk menjadi saksi-saksi Kristus supaya dunia ini diterangi oleh Injil Kristus. Dalam teks Injil bacaan kita hari ini, Tuhan Yesus mempersiapkan para murid untuk terlibat dalam misi untuk menyebarkan tentang kerajaan sorga. Dia pilih murid-murid bukan supaya murid-murid populer, bukan supaya murid-murid disembah, tetapi dia memilih mempersiapkan murid-murid, bahkan memberikan kuasa otoritas kepada para murid-murid. Untuk apa? Untuk supaya menyebarkan tentang kerajaan sorga. Panggilan dan pengutusan murid-murid ini mengingatkan kita bahwa sebagai pengikut Kristus, saudara dan saya pun juga dipanggil menjadi kawan sekerja Allah. Menjadi kawan sekerja Allah. Saudara terkasih, Allah dapat bekerja sendiri. Tetapi Allah tidak mau dia bekerja sendiri. Ada orang-orang yang luar biasa yang sudah didandani dengan kuasanya, yang sudah didandani dengan talenta-talenta,
dengan segala kekayaan yang ada pada kita masing-masing. Orang selalu bilang bahwa pada kita ada kekurangan, tapi pun juga ada kelebihan. Nah, kelebihan-kelebihan inilah yang Tuhan mau pakai untuk kita menjadi kawan sekerjanya. Untuk apa? Untuk mewartakan kabar baik keselamatan. Para murid, mereka tidak dipanggil hanya untuk menikmati keselamatan Allah dalam Kristus, tetapi juga untuk menyampaikan kepada orang lain. Contohnya Bapak Mama, ketika Petrus, Andreas, Yakobus, dan Yohanes ketika mereka dipanggil untuk menjadi murid Yesus, mereka segera menanggapi akan panggilan Yesus dengan cara meninggalkan segala sesuatu. Mereka meninggalkan pekerjaan mereka sebagai nelayan, tinggalkan harta, tinggalkan kenyamanan hidup mereka. Untuk apa? Untuk menjadi penjala manusia. Menjadi penjala manusia untuk kerajaan sorga. Mereka ini mengambil langkah iman yang luar biasa. Artinya bahwa ketika mereka mengambil langkah iman ini, mulai dari rasa percaya kepada Tuhan Yesus. Mereka percaya Yesus dan kemudian memberi diri untuk menjadi kawan sekerja Allah, untuk menyatakan misi Allah. Demikian pula Bapak Mama, Bapak Saudara yang terkasih, sebagai pengikut Kristus masa kini, saudara dan saya dipanggil untuk tidak hidup bagi diri sendiri, melainkan kita terlibat dalam misi untuk memberitakan kerajaan Allah kepada dunia yang membutuhkan kabar baik keselamatan. Saudara yang terkasih, kabar baik ini harus disampaikan. Biasa orang bilang, kalau misalnya kau mendapatkan kabar yang baik di tengah-tengah keluarga, lalu kau bilang ini kabar baik harus disampaikan kepada orang lain. Dengan cara apa? Mungkin kita buat syukuran, kita undang orang-orang supaya apa? Tahu bahwa kabar baik itu ada pada kita, dan kami mau menyampaikan bahwa kami mendapatkan kabar baik itu dan kami mau mengucap syukur. Bukan bikin pesta untuk supaya orang bilang ini keluarga luar biasa, dong pesta terus. Tetapi sebenarnya kabar baik itu ada dalam rumah kami, dan kami mau sampaikan kabar baik itu kepada orang lain. Bapak Mama Saudara yang terkasih, sebagai pengikut Kristus masa kini, kau semua dipanggil untuk tidak hanya menikmati anugerah keselamatan secara pribadi, tetapi juga terlibat dalam pekerjaan misi kerajaan Allah. Dan bentuk keterlibatan kita dapat diwujudkan dalam berbagai cara. Itu disesuaikan dengan karunia, disesuaikan dengan kesempatan, disesuaikan dengan kemampuan-kemampuan masing-masing. Bagi yang memiliki panggilan khusus, ada orang-orang yang dipanggil secara khusus untuk ada dalam terlibat menjadi hamba Tuhan. Itu panggilan khusus, menjadi hamba Tuhan. Misalkan pendeta, penginjil, misionaris, penatua, diaken, pengajar. Itu adalah panggilan-panggilan khusus dari Tuhan. Ada yang sistemnya dia sampai mati, tetapi ada yang sistemnya dia periodik. Panggilan-panggilan khusus itu Tuhan berikan kepada siapa saja. Tetapi ada juga yang tidak ada dalam panggilan-panggilan khusus. Tapi bukan berarti bahwa saudara ada dalam itu panggilan khusus lalu potong semaunya kita. Semua saudara dan saya, baik itu yang dipanggil secara khusus maupun yang tidak, sama-sama punya tugas tanggung jawab yang sama, yaitu kita sebagai saksi-saksi Kristus untuk mau menyatakan tentang kerajaan surga. Para pendeta, penginjil, misionaris, mereka memberitakan kerajaan Allah dengan cara berkhotbah, mengajar, membina jemaat agar bertumbuh dalam iman,
untuk supaya jemaat menjadi saksi Kristus. Kalau seorang misionaris, dia tidak menetap dalam gereja, tetapi dia akan pergi melintasi batas-batas budaya untuk menjangkau mereka yang belum kenal Injil. Dan saudara, bagi banyak orang Kristen yang tidak memiliki panggilan khusus, keterlibatan dalam misi kerajaan sorga itu dapat diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadilah saksi Kristus di tempat kerjamu. Tunjukkanlah sikap dan tutur katamu, perbuatan yang memuliakan Tuhan, sehingga kau punya rekan kerja dapat tertarik untuk ikut Tuhan Yesus. Atau mungkin di lingkungan sekolah kita masing-masing, kita bisa menjadi teladan bagi teman-teman dalam hidup yang benar dan memberikan kesaksian iman. Selain itu, Bapak Mama Saudara yang terkasih, untuk menyaksikan tentang kerajaan sorga, kita semua juga bisa terlibat di dalam misi kerajaan sorga melalui pelayanan kasih dan dalam belas kasihan kepada sesama. Artinya bahwa saudara dan saya menunjukkan perbuatan atau melakukan perbuatan bagi kita, seperti kita membantu mereka yang kurang beruntung. Kita dapat membagikan berkat-berkat yang kita terima. Saudara dan saya dapat menjadi saluran berkat bagi orang lain. Hal ini hanya artinya bahwa saudara dan saya menolong mereka secara praktis, tetapi sesungguhnya itu pun juga membuka pintu bagi mereka untuk kenal tentang kasih Kristus. Jadi kau bukan hanya khotbah tentang kasih Kristus, lalu dia punya hal praktis tidak kau lakukan. Ketika saudara dan saya membantu orang yang susah, saudara dan saya sedang bersaksi tentang kasih Kristus. Karena pada setiap saudara dan saya, Tuhan titipkan berkat. Amin kok? Amin. Aku sonde. Ada semua orang pasti Tuhan titip berkat, dan berkat itu selalu baru setiap pagi. Sebagaimana orang Israel yang terima berkat mana turun dari surga itu tiap hari selalu baru. Selalu baru, dia selalu turun setiap pagi. Kalau ada yang khawatir bahwa nanti habis, dia ambil berlebihan, tapi besok akan busuk. Itu artinya Tuhan mau bilang bahwa berkat itu selalu baru, jangan pernah khawatir. Jangan potong garagas dan kemudian potong ambil banyak-banyak tetapi tidak tergunakan. Yang sebenarnya itu bisa untuk orang lain, tetapi potong semua bawa pulang ke semua di potong rumah. Misalkan di ibadah-ibadah atau kita ke tempat pesta, potong mau bungkus banyak-banyak, lalu sonde kasih tinggal orang lain. Tapi setelah itu potong pulang sampai rumah, potong mesti tinggal membusuk dalam kulkas. Nanti baru potong ingat, nah ini makanan susah minggu yang lalu, sudah buang bisa. Mubazir. Saudara yang terkasih, semua ketong Tuhan percayakan berkat, dan berkat itu selalu baru, ketong harus yakini. Sehingga saudara dan saya pun juga dapat menyatakan kasih Kristus, menyatakan kerajaan Allah lewat pelayanan kasih kita. Berbagilah berkat kepada sesama kita. Bahkan bagi mereka yang tidak memiliki kesempatan atau yang tidak memiliki kemampuan untuk terlibat secara langsung untuk dapat mendukung pekerjaan misi untuk menyatakan kerajaan Allah, dia bisa melakukan itu melalui doa dan persembahan keuangan. Saudara, itu juga merupakan bentuk keterlibatan yang sangat berharga. Dengan berdoa dan memberikan sebagian harta benda, maka kita turut ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan, walaupun tidak secara langsung. Dengan cara itulah, saudara dan saya menjadi kawan sekerja Allah dalam memberitakan kabar baik keselamatan. Kekasih Tuhan, jangan takut
Kalau kau mungkin bilang, sampai kita sudah bisa. Jangan takut, karena dalam menjalankan misi ini, Yesus saja dia memperlengkapi para murid ketika dia panggil. Dia tidak hanya bilang kosong pergi sudah, tetapi dia memperlengkapi para murid dengan kuasanya. Dalam bacaan kita ayat 7 dan ayat 8. Mereka pergi dengan membawa wibawanya Yesus. Wibawa Yesus sang pengutus, bukan hanya dengan kemampuan pribadi, tetapi kuasa Yesus memungkinkan para murid untuk memberitakan Injil, memungkinkan mereka untuk menyembuhkan orang sakit, memungkinkan mereka untuk membangkitkan orang mati, memungkinkan mereka untuk mengusir setan dengan wibawa Yesus. Kita pun dapat menggunakan otoritas kuasa Yesus untuk melakukan kebaikan dan pemulihan bagi banyak orang. Kadang-kadang orang sudah percaya diri. Orang bilang, ayo orang berdoa ke sini, orang orang jemaah yang sakit. Jasad kalau berdoa dia bukan sembuh, mereka tambah sakit. Jadi lebih baik ibu pendeta saja yang pergi. Kadang-kadang ibu pendeta sudah percaya diri juga. Kalau gitu nanti panggil tim doa saja. Saudara yang terkasih, doa atas nama Tuhan Yesus Kristus memang kalau sudah punya kuasa. Tapi kalau pergi dengan kuasa otoritasnya Kristus, doa pakai nama Tuhan Yesus. Dan percaya, biarkanlah doa kita Tuhan yang bekerja. Jadi bukan hebatnya kita, kalau hanyalah manusia biasa, tetapi diberikan karunia untuk dapat berdoa bagi orang, dan yang menyembuhkan, yang menghidupkan, yang mematikan, itu semua ada pada otoritasnya Tuhan. Saudara yang terkasih, jadi jangan pernah khawatir, takut, apalagi tidak percaya diri, karena Tuhan memberikan kuasanya. Namun saudara yang terkasih, Tuhan Yesus juga mengingatkan para murid untuk mereka belajar hidup dalam kepasrahan secara total kepada pemeliharaannya Kristus. Ayat 9 sampai ayat yang ke-11. Di situ bilang mereka tidak perlu membawa bekal atau mereka tidak perlu khawatir akan kebutuhan jasmani. Tuhan akan menyediakan pertolongannya melalui orang-orang yang menerima pelayanan mereka. Maka sebagai utusan Kristus, kita pun dipanggil untuk tidak terjebak dalam kekhawatiran, melainkan percaya pada pemeliharaan Tuhan. Tuhan Yesus sedang mengajarkan kepada murid-murid untuk bergantunglah penuh kepadaku yang mengutusmu. Jangan takut karena rupi di sana melayani orang, dosa akan tutup mata. Engkau tidak akan dibiarkan kelaparan. Engkau tidak akan dibiarkan untuk tidur di luar rumah, tetapi engkau akan dilayani. Selain daripada itu, bahwa ada di punya tantangan juga. Tantangannya Tuhan Yesus juga ingatkan para murid untuk siap menghadapi resiko penolakan. Ada penolakan juga. Sudah dipanggil, diberikan kuasa otoritas, tetapi juga dia mengajarkan untuk percaya secara total kepada dia. Namun ingat bahwa ada tantangan-tantangan yang akan kita hadapi, yaitu akan ada penolakan. Sebagaimana Tuhan Yesus ditolak, maka para murid juga pasti akan menghadapi penolakan. Ketika ditolak, mereka tidak boleh memaksakan diri, melainkan cukup mengibaskan debu dan pergi, serta mendoakan mereka yang menolak. Demikian pula kita sebagai utusan Kristus, saudara dan saya harus siap menerima resiko salib. Itu salib bagi kita, tetapi tetap setia menjalankan tugas pengutusan itu. Kalau ditolak, karena itu salib yang harus terus dipikul, maka jangan pulang lalu menangis kemudian minta untuk berhenti.
buat surat pengunduran diri, lalu orang bertanya-tanya, ada apa ini? Ada apa dalam lingkup majelis jemaat sehingga ini orang sudah berhenti? Ya, mungkin karena tantangan-tantangan yang ada di tengah-tengah jemaat membuat kita sampai dada kuat, sehingga kita bilang sudah kita mengundurkan diri saja. Tapi Tuhan Yesus bilang itu salib yang harus kita pikul. Tetap doakan mereka, tebaslah debu. Tebas debu itu bukan berarti bahwa kita mengutuk itu orang tidak. Membebaskan debu artinya bahwa lu sudah menerima ini berkat, jadi kotong tebas, kotong pilih tempat yang lain saja. Bapak, mama, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jadi Tuhan Yesus mengutus para murid untuk memberitakan kerajaan sorga. Tuhan tidak membiarkan mereka sendiri. Tuhan Yesus memperlengkapi mereka dengan kuasa-Nya, sehingga mereka dapat pergi dengan penuh keberanian dan penuh keyakinan. Demikian pula ketika Tuhan Yesus memanggil dan mengutus kita sebagai pengikut masa kini. Tuhan tidak membiarkan saudara dan saya menjalani misi ini sendirian. Tetapi Tuhan Yesus memberikan kita Roh Kudus-Nya serta karunia dan kemampuan yang diperlukan untuk kita dapat terlibat dalam pekerjaan misi kerajaan Allah. Tetapi seringkali kita menyia-nyiakan panggilan ini. Kita lebih memilih untuk tetap berada dalam zona nyamannya kita. Kita lebih mau untuk menikmati berkat keselamatan secara pribadi tanpa mau terlibat dalam pemberitaan Injil. Kotong bilang yang penting saya sudah selamat. Yang lain mau selamat ke soalnya kita sudah pusing. Tetapi saudara ingat bahwa itu tugas ada pada kotong semua untuk menjadi saksi. Karena kita membiarkan banyak orang yang belum mengenal Kristus tenggelam dalam kegelapan dosa dan kematian rohani. Padahal Tuhan Yesus telah memampukan dan memerintahkan kita untuk pergi memberitakan kabar baik keselamatan kepada mereka. Pertanyaan bagi kita dalam akhir perenungan ini, sudahkah saudara dan saya meresponi panggilan Kristus dengan iman dan penuh keberanian? Sudahkah saudara dan saya menjadi saksi Kristus di lingkungan masing-masing? Ataukah kita masih terpenjara dalam kekhawatiran diri dan ketakutan akan penolakan? Saudara, marilah kita bangkit dan menerima mandat agung Tuhan Yesus, serta kita semua bergerak maju sebagai kawan kerja Allah dalam misi untuk mewartakan kerajaan sorga. Sebab hanya dengan demikian, maka banyak jiwa akan mengalami terang Kristus dan menerima anugerah keselamatannya. Bapak, mama, saudara yang terkasih, seorang prajurit kerajaan yang telah dilatih dan yang dilengkapi dengan senjata yang pamungkas, dia tidak boleh berdiam diri dalam benteng. Dia harus berani keluar untuk memasuki wilayah musuh, untuk membebaskan mereka yang tertawan dalam kegelapan. Demikian pula sebagai pengikut Kristus, saudara dan saya telah dipersiapkan, sudah dilengkapi dengan kuasa Roh Kudus. Maka kini saatnya kita keluar dari zona nyaman kita untuk jadi saksi Kristus yang berani. Bawalah terang Injil kepada dunia yang terbelit dengan kegelapan dosa. Biarkanlah Tuhan Yesus yang memimpin kita pada kemenangan akhir di kerajaannya yang kekal. Selamat melayani, selamat bersaksi bagi kita semua, dan tetaplah bersaksi walaupun ada sengsara, ada penderitaan, penolakan, tetapi itulah salib yang harus kita jalani. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Sebagai umat Tuhan yang dikasihinya, pantaslah kita mengucap syukur kepadanya. Di dalam firman Tuhan
dalam 2 Korintus pasal 9 ayat 7 berkata, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa di surga, Bapa yang penuh kasih, Bapa yang penuh berkat dalam kehidupan kami. Pada kesempatan ini kami akan menyerahkan persembahan-persembahan yang telah kami siapkan dari tangan kami masing-masing. Sesungguhnya semuanya itu datang dan berasal daripada Tuhan. Dan inilah yang kami akan menyerahkan semuanya sebagai tanda ungkapan syukur terima kasih kami atas berkat Tuhan yang melimpah dalam kehidupan kami. Mengampuni kami Bapa dari semua dosa dan kesalahan kami, karena di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan yang hidup dan menebus segala dosa kami. Amin. Melibatkan semua murid Tuhan Yesus. Tugas pengutusan melibatkan penyerahan diri penuh kepada Allah. Murid-murid tidak hanya membawa berita keselamatan, tetapi juga mempraktikkan kasih karunia, menunjukkan otoritas Allah, dan hidup dalam ketergantungan total pada penyediaan Tuhan. Ini menjadi pola misi pelayanan Kristen sepanjang zaman. Dan panggilan Allah ini pun juga berlaku bagi setiap kita para muridnya di masa kini. Serahkanlah hidupmu seluruhnya untuk Tuhan pakai demi pemberitaan kerajaan sorga bagi dunia. Jemaat silakan berdiri. Tuhan mengutus kita
tugas dan panggilan-Mu di dalam dunia, dan arahkanlah hatimu kepada Tuhan, serta terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.